Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan. Kami mengucap syukur sebab kami boleh diberi kesempatan memuji menyembah Tuhan masuk dalam hadirat-Mu yang indah, yang lembut dan manis. Kami merasakan Tuhan melawat kami satu persatu dengan kasih setia yang melimpah. Untuk bungkus kami dengan kuasa darah-Mu yang kudus, dan kami telah mengikat, mematahkan, menghancurkan, mengusir keluar setiap roh-roh kekuatan iblis, roh pedukunan jimat dan mantra, roh teritori tidak ada kuasanya lagi. Semua dipatahkan oleh kuasa darah Tuhan Yesus. Sampaikanlah firman-Mu Tuhan, biarlah firman pengajaran-Mu membebaskan kita, biarlah firman pengajaran-Mu menjauhkan kita dari setiap kesalahan, terlebih penyesatan. Terima kasih Tuhan, berfirmanlah, hamba-Mu siap. Sembunyikan hamba-Mu di balik salib kemuliaan Kristus, biar hanya nama Tuhan Yesus saja yang ditinggikan, dimuliakan. Semua yang percaya katakan amin. Puji Tuhan. Bapak saudara, shalom, apa kabar semuanya? Luar biasa dahsyat ya. Pertama kali kami ucapkan banyak terima kasih kepada yang terhormat Bapak Gembala GSJA Pondok Firman, Bapak Pendeta Sri Harto, dan juga pada Ibu Gembala, dan juga para pelayan di tempat ini ya. Saya senang sekali boleh menikmati pujian penyembahan di tengah-tengah gereja ini. Saya merasakan pelayanan yang sungguh luar biasa yang disiapkan dengan baik. Memang seperti itu, kalau kita mau masuk hadirat Tuhan memang perlu persiapan. Jangan datang dengan tanpa membawa apapun di hadapan Tuhan. Persiapan yang terbaik, beri yang terbaik buat Tuhan. Ya, saya senang walaupun tempat yang terbatas tapi kursi penuh, dan lagu-lagu pujian penyembahan sungguh indah, mengagungkan, memuliakan Tuhan. Pada kesempatan pagi hari ini kita akan banyak belajar dari kebenaran firman Tuhan. Tadi sudah sedikit sharing dengan Bapak Gembala, Bapak Pendeta Sri Harto, tentang pelayanan tim dari The Wonderful Counselor Ministry. Mungkin sudah ada yang kenal ya. Tadi kami datang lebih awal sehingga bisa menyapa Bapak Saudara, dan juga sedikit latihan musik ya tadi. Dan sedikit saya jelaskan bahwa The Wonderful Counselor Ministry memiliki 7 visi dan misi. Nanti Bapak Saudara jangan buru-buru pulang. Setelah ibadah selesai, kita akan ada menikmati hidangan bersama-sama, dan juga akan dibagikan souvenir ini ya sebagai pengingat bahwa Anda kalau punya Alkitab fisik, tolong dicintai, dicari kembali Alkitab yang sudah lama Anda tinggalkan, tersimpan di laci, di lemari, mungkin sudah berdebu, mungkin sudah ketetesan teh, kopi ya, tolong dicari, dicintai lagi. Bukan dijadikan mantra, tapi itu firman logos yang tertulis, itulah yang akan mengubah hidup Anda. Sebab firman Tuhan itu bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan mendidik orang dalam kebenaran. Jadi kalau Anda ingin hidupmu berubah, satu-satunya solusi adalah berendam, bertekun dalam firman Tuhan ya, menyelidiki firman Tuhan siang dan malam. Itu kunci pertumbuhan iman. Tidak ada cara yang lain. Kita sibuk dalam pelayanan tidak akan menumbuhkan iman saudara. Kalau Anda tidak bertumbuh, pasti Anda tidak berbuah. Kalau Anda tidak berbuah, Tuhan tidak mengenal Anda. Karena Matius 7 mengatakan kita dikenal dari setiap buah yang kita hasilkan. Pohon yang baik, buahnya baik. Jadi kita jangan merasa sudah sering datang ke gereja, otomatis Tuhan akan mengenal kita. Belum tentu ya. Nah, nanti salah satu visi Anda bisa baca ya di penyekat Alkitab ini. Salah satu visi kita adalah mengobarkan api kebangunan rohani yang besar di akhir zaman. Kenapa kebangunan rohani itu penting Bapak Saudara, dan menjadi salah satu visi kami? Karena kalau tidak ada api kebangunan rohani, maka kehidupan rohani kita memudar. Kehidupan doa juga turun, kesetiaan ikut Tuhan juga turun. Jadi itu penting sekali ya. Dan gak ada kerinduan bersaksi beritakan Injil ya. Gereja Tuhan kalau kehilangan api kebangunan rohani, dampaknya sangat-sangat serius. Nanti juga kami menghimbau Bapak Saudara yang sudah punya gadget ya, itu pasti sudah punya sosial media masing-masing. Anda bisa membuka di YouTube ataupun sosmed yang lain, Anda ketik TWC spasi ministry, di situ akan banyak Anda temukan sharing tentang khotbah pengajaran yang penting. Seringkali kita itu sudah jarang baca firman,
hanya menyempatkan diri 1 minggu sekali hadir di tempat ibadah seperti ini dan mendengarkan hamba Tuhan berkhotbah. Sayangnya tidak semua hamba Tuhan mau berkhotbah mengenai pengajaran firman yang penting menumbuhkan iman kita, yang menjauhkan kita dari arus penyesatan di akhir zaman. Nah, maka saya menghimbau Bapak Saudara harus mau setiap hari setelah baca firman juga dengarkan khotbah-khotbah pengajaran. Yang salah satunya bisa menjadi referensi Anda di TWC Ministry. Sudah banyak diupload khotbah-khotbah seri pengajaran penting, misalnya ya tentang judul khotbah "Dosakah aku bila tidak memberitakan Injil?" Nah, itu sebuah pertanyaan sekaligus di situ dikupas dan diajarkan dengan tuntas. Kalau Anda sebagai orang Kristen ditanya, kalau nggak beritakan Injil dosa enggak? Mungkin ada yang bilang nggak dosa Pak, ada yang bilang dosa. Nah, Anda harus mengerti supaya Anda tidak tertolak di hadapan Tuhan. Ya, apakah memberitakan Injil sebuah perintah atau sebuah opsi atau pilihan? Artinya boleh dikerjakan, boleh tidak. Dan masih banyak yang lain, karena saya menghemat waktu, jadi saya lompat saja sampai yang terakhir kemarin. Kami melakukan khotbah pengajaran dengan judul khotbah Apohoreo Anomia. Ya, ini bahasa Yunani yang artinya kalau bahasa Inggris begini: "Depart from me, you evildoers. I never knew you." Artinya begini: "Enyahlah, pergilah, menjauhlah daripadaku." Ini perkataan Tuhan Yesus di Matius pasal 7 ayat 20-23. Pada hari yang terakhir Tuhan akan bilang seperti ini kepada sekelompok orang tertentu. Nah, itu saya kupas dengan dalam supaya jemaat mengerti ya. Nanti Anda bisa dengarkan seri pengajaran itu yang akan segera diupload di YouTube. Jadi, enyahlah, pergilah, menjauhlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan, kamu para penjahat, para perilaku pelanggar hukum yang melakukan kejahatan, kedurhakaan, ketidakbenaran, kesalahan, dosa, dan penghinaan. Aku tidak pernah mengetahuimu, aku sama sekali tidak pernah mengenalmu, aku tidak pernah merasakanmu secara intim. Itu dikupas dengan dalam. Kalau kita hanya belajar dari atau membaca dari Lembaga Alkitab Indonesia yang ada di Alkitab Anda, hanya ditulisnya "Nyah daripadaku, kamu pembuat kejahatan, aku tidak pernah mengenal kamu." Kalau Anda selidiki Alkitab bahasa Yunaninya yang tadi saya sudah jelaskan, maknanya begitu dalam ya. Jadi Anda perlu belajar, saudara, ya, supaya Anda imannya terus kokoh, berdiri teguh, tidak goyah, dan jangan sampai terseret dalam arus penyesatan. Itu penting sekali ya, karena di akhir zaman ini gereja sudah bisa dikelompokkan hanya ada 2 tipe. Pertama, gereja yang hanya sukanya apa? Mengedepankan program dan acara. Wah, itu nomor 1. Pokoknya jangan sampai itu minus di mata orang atau di mata jemaat ya. Jadi kalau udah selesai ibadah, evaluasinya begini, gimana tadi, performanku bagus nggak? Kira-kira apa yang harus diperbaiki dari musiknya atau suaranya atau dan lain sebagainya ya. Tapi tidak pernah mengevaluasi bagaimana firman pengajaran tadi, sudah Anda dapatnya apa, Anda komitmen apa untuk perubahan di hadapan Tuhan dan sesama, Anda mau berubah apa, Anda mau mengakui dosa apa, itu sudah tidak hal yang penting lagi. Hati-hati, kita suka maksa Tuhan nonton performa ibadah kita. Tuhan gimana tadi Tuhan? Keren nggak Tuhan? Suka nggak Tuhan? Ya, tadi Tuhan berduka dan sedih karena ketika khotbah pengajaran firman, umat Tuhan memilih untuk membatasi waktunya, gelisah, melihat jam terus, dan celakanya kalau udah bosan apa tertidur. Nah, ini jelas sekali bukan pekerjaan Roh Kudus, tapi ini pekerjaan setan yang terus akan dilakukan di tengah-tengah gereja Tuhan di akhir zaman. Dan nanti Anda juga perlu mendengarkan seri khotbah pengajaran tentang hati-hati gereja Tuhan ada ilalang di tengah gandum. Ya, itu sudah pernah di-sharingkan, Anda bisa ikuti saja, nanti sudah di-upload semua ya. Itu ciri gereja yang pertama seperti itu tuh. Yang kedua, ciri gereja yang kedua di akhir zaman itu adalah sudah tidak lagi mau mendengarkan khotbah pengajaran dan penginjilan. Jadi kalau mereka diingatkan tentang bahayanya dosa dan pertobatan, mereka akan marah. Apalagi kalau khotbahnya tentang penghukuman dan murka Allah. Waduh, mereka tambah emosi dan akan bilang ke Bapak Gembala, "Pak, tolong besok jangan diundang lagi Pak, khotbahnya terlalu keras. Nggak enak Pak, kita itu Senin sampai Sabtu udah kerja capek Pak, Minggu mau rileks. Panggillah Pak pendeta yang bisa bikin kami tertawa." Nah, itu bahaya sekali ya. Mereka yang tidak suka khotbah yang keras dan menempelak dosa, itu
akan mudah berpindah-pindah gereja. Karena mereka apa? Telinganya panas, hatinya panas, pantatnya panas, tersinggung. Dan dia berkata, emang gereja di sini aja. Kalau kasih masukan Bapak Gembala nggak mau denger, masih diundang itu pendeta yang model satu itu, kami pindah gereja. Ya, itu yang terjadi di akhir zaman. Hati-hati. Kalau Anda tipe jemaat yang mencari gereja yang dapat menghibur hati Anda, memuaskan telinga Anda, sesuka hatimu, maka Anda punya resiko yang besar untuk tertolak di akhir zaman. 2 Timotius 4 ayat 3-4, firman Tuhan bicara seperti ini. Karena akan datang waktunya, orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Itu ribuan tahun yang lalu sudah dibuatkan dan sekarang terjadi. Ya, jadi hati-hati gereja Tuhan, jangan tinggalkan 2 hal yang sangat penting, yaitu pengajaran firman dan penginjilan. Ya, jangan sampai kita itu nanti seperti Wahyu 3 ayat 1 dan 2 dikatakan apa? Aku tahu segala pekerjaanmu, kok dikatakan hidup padahal mati. Bangunlah, kuatkan apa yang masih tinggal yang sudah hampir mati, sebab tidak ada satu pun dari pekerjaanmu aku dapati sempurna di hadapan Allahku. Ini tipe gereja akhir zaman yang sudah dinubuatkan di kitab Wahyu, bahwa gereja itu nanti hanya akan sibuk untuk bertanya, gimana gerejaku hidup nggak? Jemaatnya bertumbuh kan, kamu lihat ini, jemaatnya makin banyak. Tapi yang penting bukan apa kata orang, tapi apa kata Tuhan. Maka Tuhan bilang apa? Kamu dikatakan hidup kan, padahal kamu tuh mati. Kamu tuh mati di hadapanku. Kamu itu tidak sempurna di hadapanku. Jadi gereja Tuhan merasa bertumbuh, jumlahnya orangnya banyak. Di mata Tuhan itu adalah gereja yang mengalami kematian rohani. Jadi kita harus hati-hati. Nah, kita segera masuk dalam firman Tuhan. Saya jemput Bapak Saudara, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita baca firman Tuhan bergantian. Kita buka dari Lukas pasal 15 ayat 11-32 tentang perumpamaan tentang anak yang hilang. Anda pasti sudah sering dengar ya khotbah ini, tapi kali ini beda karena banyak firman pengajaran disampaikan. Yang sudah ketemu katakan amin. Lukas 15 ayat 11-32 kita baca bergantian. Saya baca terlebih dahulu ayat yang ke-11. Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu, dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia Lalu yang menyadari keadaannya katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan mati dan pergi kepada Bapakku dan katakannya, maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya, lalu tergelar hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya, dan kenakanlah cincin pada jarinya, dan sepatu pada kakinya. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Maka mulailah mereka bersukaria. Lalu ia memanggil salah satu seorang hamba dan bertanya kepadanya, apa arti semuanya itu? Jawab hamba itu, anakku telah kembali dan ayahmu telah menyembelih anak lembu kamu, karena ia mendapatkannya kembali dengan sehat.
Maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Tetapi ia menjawab ayahnya, kata-katanya, telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja datang anak bapa yang telah memboroskan harta kekayaan bapa bersama-sama dengan pelacur-pelacur. Maka bapa menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia. Kita patut bersukacita dan bergembira karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Silakan duduk, saudara. Ini dalam bahasa Yunaninya adalah seperti ini. Anistemi erpomahe ido oida splangit zumahe. Atau kalau bahasa Indonesianya, sekarang bangkitlah dan kembalilah kepada Bapa, hai anak bungsu dan anak sulung, sebab Bapa menunggumu. Nah, kenapa harus mengupas dalam versi bahasa Yunaninya? Karena kekayaan hikmat pengajarannya lebih lengkap. Ya, jadi para penafsir Alkitab, saudara, itu menyebutkan di Lukas pasal 15 ini disebut sebagai pasal yang temanya soal hilang. Kalau Anda selidiki Lukas pasal 15 itu temanya dari ayat 1 sampai ayat 32 membahas soal yang hilang. Ayat 1 sampai 7 tentang apa? Domba yang hilang. Ayat 8 sampai 10 dirham yang hilang. 11 sampai 32 anak yang hilang. Jadi karena satu pasal, di pasal 15 ada 3 perumpamaan dan temanya soal hilang, maka para penafsir Alkitab berkata bahwa Lukas pasal 15 ini pasal hilang karena membahas tentang hilang. Nah, ada 3 hal kesamaan pesan dan makna dari 3 perumpamaan tentang hilang ini. Yang pertama, ada pihak yang kehilangan, yaitu gembala kehilangan domba, seseorang kehilangan dirhamnya, dan seorang bapak kehilangan anaknya. Itu yang pertama kesamaannya. Yang kedua apa? Ada pihak yang kehilangan itu berusaha mendapatkannya kembali. Gembala cari satu domba yang terhilang, rela meninggalkan 99 domba yang sebagai gambaran orang benar ditinggal di padang gurun. Ini sudah pernah di-sharingkan dalam khotbah pengajaran sekitar 1 tahun yang lalu. Nanti Anda bisa cek di YouTube-nya TWC Ministry dengan judul khotbah Dikayo Katalepo Eremos. Orang benar ditinggal Tuhan di padang gurun. Itu Anda harus mengerti hati Tuhan. Orang benar itu ditinggal Tuhan di padang gurun. Kalau Anda jeli belajar, orang benar ditinggalnya di padang rumput. Mazmur 23, Tuhan gembalaku, aku nggak kekurangan. Tuhan barikan aku di padang rumput hijau atau di padang gurun belantara. Padang rumput yang hijau bukan. Tapi kenapa kalau Anda selidiki di Lukas pasal 15 tadi tentang satu domba yang hilang, Tuhan rela tinggalkan 99 ekor domba. Ya, yang dalam Alkitab Anda ditulis sebagai gambaran orang benar. Kok tinggal di padang gurun? Anda harus mengerti hati Tuhan itu bagi jiwa-jiwa yang terhilang. Dia mau berkata, kamu tuh sampai berapa lama lagi mengenalku dan belajar daripadaku. Aku ini lemah lembut dan rendah hati. Aku ini datang untuk mencari mereka yang terhilang dan tersesat. Tidakkah kau mengerti isi hatiku? Jadi Tuhan itu bahasa sehariannya gemes. Mungkin galau ya, kamu kok nggak pernah ngerti sih. Kamu hanya ngikut aku karena melihat mujizat aja kan. Tapi begitu kamu tahu bahwa hatiku penuh dengan belas kasihan bagi jiwa yang terhilang, kamu cuek, kamu nggak peduli. Aku cari domba yang terhilang dan tersesat, aku cari sampai ketemu. Kamu cuek-cuek aja. Yang kamu pikirkan hanya urusan perutmu sendiri. Nah, itu perumpamaan tentang satu domba yang hilang. Nah, yang ketiga apa? Soal bapak yang kehilangan anaknya, bapak terus menanti-nantikan kapan anaknya kembali untuk diterimanya lagi. Nah, itu kesamaan yang kedua ya. Yang pertama tadi ada pihak yang kehilangan, kemudian ada pihak yang kehilangan berusaha mendapatkan kembali. Kesamaan yang ketiga apa? Ketika yang hilang ditemukan kembali, ada sukacita besar di surga. Malaikat bersukacita, Bapa di surga bersukacita. Karena apa? Karena ada satu orang berdosa yang didapatkan kembali. Ya, di Lukas 15 ayat 7 dikatakan apa?
Demikian akan ada sukacita di surga karena satu orang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Tuh, orang benar dikatakan apa? Tidak butuh pertobatan. Ini gambaran si anak sulung. Nanti saya jelaskan. Ini sombong sekali nih, merasa sudah jadi orang Kristen, merasa sudah jadi orang hebat, ya. Tapi Tuhan bilang apa? Sukacita Bapa di surga itu adalah satu orang berdosa yang paling hina ini mau kembali kepada Bapa. Ku cari, ku dapatkan daripada kamu 99 orang merasa dirimu benar dan tidak pernah merasa butuh pertobatan. Persis ini kayak anak sulung, ya. Lukas 15 ayat 10. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita pada malaikat-malaikat Allah karena satu orang berdosa yang bertobat. Jadi nggak usah butuh 2, 3, satu aja yang orang berdosa kembali pada Bapa. Oh, sukacita surga itu meriah banget. Lukas 15 ayat 32 juga sama. Anak bungsu kembali, apa yang dikatakan? Kita patut bersukacita dan bergembira karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali, hilang didapat kembali. Ya, jadi sekarang kita mulai mengerti kenapa di Lukas pasal 15 Tuhan Yesus harus berbicara 3 kali tentang perumpamaan hilang atau triple perumpamaan. Kenapa ya? Kok nggak cukup satu kisah aja lah, intinya kurang lebih sama begitu kan? Nah, jadi kita perlu mengerti konteks dan latar belakang kenapa Lukas pasal 15 itu ditulis. Karena pada saat itu Tuhan Yesus sedang menanggapi pertanyaan dan pernyataan sikap dari orang Farisi dan ahli Taurat yang merasa dirinya itu apa? Paling suci, paling kudus, paling benar, dan mereka itu menolak orang berdosa. Nah, contoh Lukas 15 ayat 1 sampai 3. Multimedia mesti aktif, cepat keluarkan ya. Lukas 15 ayat 1 sampai 3 itu dikatakan intinya ya, pemungut cukai dan orang berdosa biasa datang kepada Yesus untuk mendengarkan. Maka bersungut-sungut orang Farisi dan ahli Taurat katanya, ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Ayat 3, lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini pada mereka. Jadi Anda bisa tahu bahwa ayat 1 dan 3 ini, orang Farisi ahli Taurat itu nggak suka melihat orang berdosa datang pada Tuhan Yesus. Maka Tuhan segera jawab dengan perumpamaan. Nah, sikap dan sifat orang Farisi ahli Taurat ini yang tidak suka dan menolak orang berdosa datang pada Tuhan juga terlihat dari Lukas 5 ayat 29. Jadi sepanjang Injil Lukas itu banyak sekali pasal-pasal yang menceritakan tentang orang Farisi ahli Taurat yang gak seneng kalau ada orang berdosa, pemungut cukai, pelacur, pendosa yang lainnya. Kalau datang ke Yesus mereka tuh gak suka. Ya, buka Lukas 5 ayat 30. Orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat bersungut-sungut kepada murid-murid Yesus katanya, mengapa kamu makan dan minum bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa? Ya enggak apa-apa, Tuhan sahabat orang berdosa. Tapi lagi-lagi mereka itu, orang Farisi ahli Taurat, tidak mengerti hati Yesus. Contoh, Lukas 7. Kita buka Lukas 7 ayat 37 sampai 39. Singkatnya begini. Di kota itu ada perempuan yang terkenal dengan orang berdosa. Dia tahu kalau Yesus ada di kota itu. Maka perempuan mengisi buli-buli dengan minyak sambil menangis berdiri di belakang Yesus, mendekati kaki Yesus, membasahi kaki Yesus dengan air matanya, menyekat dengan rambutnya, mencium kaki, meminyaki dengan minyak itu. Apa yang terjadi reaksinya orang Farisi ahli Taurat? Ayat 39. Ketika orang Farisi yang mengundang Yesus melihat hal itu kan hal yang begitu indah. Orang berdosa berjumpa Tuhan itu indah sekali ya. Tapi apa reaksi mereka ini? Jika ia ini nabi, tentu ia tahu siapakah dan orang apakah perempuan yang menjamahnya ini. Tentu ia tahu bahwa perempuan itu adalah orang berdosa. Jadi selalu hatinya itu benci, sinis, ya kayak merasa jijik gitu terhadap orang-orang berdosa. Jadi sudah mengerti ya, Lukas 5 mereka komplain, Lukas 7 mereka komplain, Lukas 19 ayat yang ke-7. Ini tentang Zakeus ya. Tuhan Yesus bilang, Zakeus turun, aku mau menumpang di rumahmu. Apa yang terjadi? Ayat yang ke-7, Lukas 19 ayat 7 dikatakan, tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut lagi katanya, ia menumpang di rumah orang berdosa. Nah, jadi dari sini kita bisa mengetahui ya sifat dan sikap orang Farisi ahli Taurat itu nggak seneng banget kalau lihat orang berdosa bertobat datang kepada Tuhan Yesus. Apalagi melihat Tuhan Yesus menerima
menjamu orang-orang berdosa. Wah, mereka makin protes ya, karena merasa dirinya sok suci, sok benar, sok kudus. Ya, jadi karena sikap mereka ini yang berulang kali di setiap pasal selalu komplain, maka puncaknya di Lukas 15 Tuhan sampaikan triple perumpamaan. Ya, jadi 3 perumpamaan ini inti pesannya sama, konteks dan latar belakangnya sama untuk menjawab semua pertanyaan dan pernyataan dari orang Farisi dan ahli Taurat yang bersungut-sungut menganggap diri mereka suci dan menolak orang berdosa. Nah, sekarang kita pagi hari ini mau fokus pengajarannya pada perumpamaan yang ketiga. Ya, karena yang pertama sudah pernah dikhotbahkan dalam detail dan Anda bisa ikut dalam YouTube TWC Ministry ya. Yang ketiga sekarang tentang perumpamaan tentang anak yang hilang. Jadi temanya tadi kembali Anistemi Erkomahe Ido Oida Splenizumahe. Sekarang bangkitlah dan kembalilah kepada Bapa, hai anak bungsu, anak sulung, sebab Bapa menunggumu. Jadi kita sekarang intinya adalah di Lukas 15 ayat 20. Kita baca kembali, multimedia munculkan Lukas 15 ayat 20. Terjemahan dari Lembaga Kitab Indonesia mengatakan seperti ini: maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Maksudnya ia adalah si anak bungsu itu. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Masih jauh udah dilihat ya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari, ingat kata berlari, dan telah melihat dari jauh. Berlari, bukan jalan santai. Udah ngabisin duit baru balik. Itu kita orang Farisi bersungut-sungut. Tuhan sikapnya berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Wah, kalau kita ketemu orang berdosa yang udah kumel, udah bau karena kerja di kandang babi ya, kurus, kering, wah bau banget itu, udah bau kotoran babi, boro-boro dipeluk, mungkin pikirin dulu, bersihin dulu baru boleh masuk dalam gereja. Lukas 15 ayat 20 ini kalau dalam versi terjemahan bahasa Inggrisnya, dalam NIV, New International Version, dikatakan begini: so he got up and went to his father. But while he was still a long way off, his father saw him and was filled with compassion for him. He ran to his son, threw his arms around him and kissed him. Jadi terjemahan Lembaga Kitab Indonesia kurang lebih sudah benar ya. Kalau di cross check dengan versi bahasa Inggrisnya, baik NIV ataupun King James Version, saya sudah selidiki, kurang lebihnya terjemahannya sama dengan yang ada di Alkitab Anda. Tetapi kalau di Alkitab bahasa Yunaninya, Anda akan lebih berbahagia, Anda akan lebih dikenyangkan oleh pengajaran firman Tuhan. Karena di dalam Alkitab bahasa Yunani, Lukas 15 ayat 20 itu, kita boleh garis bawahi 4 kata penting. Yang tadi kan, maka bangkitlah. Jadi yang pertama kata bangkitlah. Ia dan pergi pada bapaknya. Yang kedua kata pergi. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Jadi telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Itu menjadi kata yang keempat, tergeraklah oleh belas kasihan. Ya, ini yang kita mau selidiki bahasa asli dari Alkitab Yunaninya. Kenapa? Karena Alkitab Perjanjian Lama ditulis dalam bahasa Ibrani, Alkitab Perjanjian Baru ditulis dalam bahasa Yunani. Dalam perkembangan zaman, penerjemahan demi penerjemahan itu memang tidak mudah. Bisa kekurangan makna arti yang dalam. Kalau Alkitab sekarang sudah setebal ini secara fisik dan Anda pun jarang mau baca, apalagi kalau diterjemahkan lengkap dengan sifat yang sangat detail dan diselidiki betul-betul, jangan-jangan bisa 3-4 kali lipat. Saya jamin makin nggak mau baca. Ya, jadi itu tugas hamba Tuhan untuk yang belajar dan mengajarkan pada Anda. Ya, jadi kalau kita garis bawahi, kata bangkitlah, pergi, telah melihatnya, tergelaklah hatinya oleh belas kasihan, itu dalam bahasa Yunani kata bangkitlah itu anistemi. Ya, artinya apa anistemi itu? Artinya itu lengkap, yaitu begini. Ada kata bangunlah, berdirilah, bangkitlah, sekarang bangkitlah dari kematian. Itu arti anistemi. Jadi Anda bisa bayangkan kalau diterjemahkan di Alkitab Anda sebanyak ini, bangunlah, berdirilah. Wah, Anda udah baru baca bangun aja jangan-jangan tetap tidur ya kan, apalagi ditulis selengkap ini. Itu baru satu kata ya. Kata bangkitlah itu bahasa aslinya anistemi, yang artinya nggak cuma kata bangkit,
tapi juga bangun, berdiri, segera bangkit dari kematian. Yang kedua, kata pergi itu bahasa Yunaninya ergomahe, artinya begini, pergilah, datanglah, kembalilah. Yang ketiga, telah melihatnya, itu bahasa Yunaninya idooida, artinya telah melihat, telah memandang, telah mengetahui, telah mengerti, telah mengenal, telah merasakan, telah memperhatikan, telah menerima. Coba renungkan. Idooida itu selalu ada kata telahnya. Wow, Bapak itu telah melihat. Bahkan dikatakan Bapak telah menerima. Jadi anaknya belum dikejar, belum dipeluk, bapaknya itu sudah punya sikap hati, tak terima. Aku sudah memperhatikanmu lama, aku sudah menunggumu lama, aku telah melihatmu lama. Ya, itu indah sekali artinya, bukan daripada Anda sekedar kata telah melihatnya, tapi kalau didetailkan lebih indah lagi. Kemudian kata tergeraklah hatinya oleh belas kasihan itu bahasa Yunaninya splenizumahe, artinya betul ya, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan, terharu, berbelas kasihan. Jadi artinya sudah betul. Katakan maka bangkitlah ia dan pergi pada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayah itu berlari mendapatkan dia, merangkul dan mencium dia. Dalam bahasa Yunaninya nistemi ergomahe idooida splenizumahe, itu kalau mau diartikan Indonesianya begini. Kalau muat dimasukkan di Alkitab Anda, kalau Anda mau tulis artinya indah banget. Nih saya rangkumkan buat Anda. Arti Lukas 15 ayat 20, arti lengkapnya adalah begini. Sekarang bangunlah, berdirilah, bangkitlah dari kematian rohanimu yang telah lama kamu alami itu. Dan segera pergilah, datanglah, kembalilah kepada Bapa, hai anak bungsu dan anak sulung. Sebab Bapa telah melihatmu, sebab Bapa telah memandangmu, telah mengetahui keadaanmu, telah mengerti keadaanmu, telah mengenalmu, telah merasakan apa yang kamu rasakan, telah memperhatikanmu. Bapa telah menerimamu apa adanya dirimu. Bapa menunggumu, Bapa sangat menanti-nantikanmu untuk kembali. Dan hati Bapa tergerak oleh belas kasihan dengan penuh kerinduan. Wow, dahsyat sekali ya. Jadi kalau sampai ada orang berdosa itu digocok iblis dan enggak bisa balik sama kasih Bapa, harus dengar firman ini. Bapa nunggu, Bapa telah melihat, Bapa tahu kamu tuh tersesat, pergi jauh, udah nggak karu-karuan, dosamu itu udah rasanya segudang setonton gitu, rasanya udah nggak layak. Bapa nunggu, Bapa dikatakan telah menerima, padahal belum balik. Itu kasih Bapa. Jadi sebuah perintah. Bapak memberi perintah, kembali, datang, mendekatlah, itu perintah, bangkit itu perintah. Yang ketika kalau Anda mau taat atau ngambil keputusan dan mulai melangkah untuk segera bangun, berdiri, bangkit dari kematian rohanimu, dan segera pergi datang dan kembali kepada Bapamu, maka Bapak segera berlari. Bapak nggak jalan, berlari, segera mendapatkanmu, memelukmu, menciummu, dan memulihkan keadaanmu. Jadi sungguh hal ini menyadarkan kita bahwa semua orang berdosa itu digambarkan dalam kisah perumpamaan anak yang hilang. Baik si anak bungsu dan si anak sulung itu sama-sama terhilang, sama-sama tersesat, sama-sama mengalami kematian rohani. Sebentar lagi kita akan kupas lebih dalam lagi. Ya, jadi sebesar apapun dosa dan pelanggaran kita, ingat Bapa mengasihi kita. Bapa yang setia menunggu kita untuk kembali. Bapa tidak pernah membuang kita. Yohanes 6 ayat 37 sampai 39. Ini harus Anda hafalkan, penting sekali. Semua yang diberikan Bapa kepadaku, ini kata Tuhan Yesus ya, akan datang kepadaku, dan barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Kalau setan bilang kamu banyak dosanya, tobat umat, Bapa udah enak melihat kamu, itu setan. Anda harus hadir demi nama Yesus, sebab Bapa menunggumu kembali. Anda kembali keadaanmu yang buruk. Anda tahu tadi ya, dikasih jubah, dikasih cincin, dikasih sepatu, dibikinin pesta mewah. Malaikat surga pun bersuka cita. Ya, jadi Anda harus mengerti isi hati Tuhan seperti itu. Kenali Bapamu itu Bapa yang setia. Ini ada sebuah lagu yang bisa mencerminkan tentang kesetiaan Bapa ya. Nanti Anda bisa
bisa renungkan lagu ini. Saya berhari-hari terngiang-ngiang dengan lagu ini, jadi saya nyanyikan buat Anda supaya Anda ikut terngiang-ngiang bersama saya ya. Kau yang selalu mengasihiku dengan kasih yang kekal, pengorbananmu membuatku merasa berharga di matamu. Kau yang selalu menyayangiku dengan kasih yang sungguh, kehadiranmu membuatku mengerti arti kehidupanku. Kau Tuhan adalah Bapa yang setia, tiada sekalipun ku ditinggalkan. Penghiburan yang ku rindukan selalu kau sediakan. Selamanya ku sembah Bapa yang setia, takkan kau biarkan ku terpisahkan. Yesus, Kaulah sumber pertolonganku yang dapat ku percaya. Saya nyanyi gini aja rasanya mau terus menangis ya. Berhari-hari saya sudah menangis, air mata saya sudah habis. Jadi kisah perumpamaan Lukas 15 ini kita sudah ngerti ya, kisah anak yang hilang ini. Jadi kalau Anda sudah sedikit mengerti, sekarang pertanyaan saya begini, siapa sih tokoh utamanya? Coba kalau Anda ditanya Lukas 15 ayat 11 sampai 32 kalau dijadiin sinetron atau drama Natal nanti ya misalnya ya, siapa tokoh pemeran utamanya? Siapa yang bilang anak bungsu angkat tangan? Siapa yang bilang anak sulung angkat tangan? Siapa yang bilang anak bungsu dan anak sulung angkat tangan? Siapa yang nggak tahu apa-apa angkat tangan? Ya, yang bilang anak bungsu sebagai tokoh pemeran utama itu sebetulnya kurang tepat. Sekalipun Lembaga Alkitab Indonesia menulis judulnya tentang anak yang hilang, seolah-olah bahwa pemeran utamanya itu tokohnya itu adalah si bungsu. Itu nggak tepat, karena si sulung itu nggak jauh lebih berdosanya dari si bungsu. Si anak sulung itu juga nggak jauh lebih hebat, dia juga lebih hebat lagi tersesatnya, terhilangnya, kematian rohaninya. Jadi si sulung dan si bungsu itu sama-sama tersesat. Si sulung terhilang dekat bapaknya, dia juga terhilang dari rumah bapaknya. Jadi pemeran utamanya bukan si sulung, bukan si bungsu. Coba teliti, selidiki konteks keseluruhan perikop 15 itu bukan untuk membahas tentang kejahatan si anak bungsu yang begitu bebal meninggalkan bapaknya, atau si anak sulung yang nggak mengerti isi hati bapaknya. Bukan. Pemeran utamanya adalah Bapa di surga. Kemurahan hati Allah Bapa yang menerima orang berdosa, itulah tokoh utamanya. Bapak Saudara, William Barclay, ada yang kenal? Dia lahir 1907. Kalau ada yang kenal saya kaget teman. Berarti Anda termasuk orang yang sudah diawetkan sampai sekarang hidup ya. Dia lahir 1907, meninggalnya 1978 ya. Dia seorang profesor teologi. Dia ahli kritik Alkitab di Universitas Glasgow, seorang pendeta gereja Skotlandia, menulis kumpulan Bible Commentary, baik Perjanjian Baru yang sudah terjual 1,5 juta eksemplar. Jadi William Barclay, seorang profesor teologi ini, dia ngomong seperti ini. Perumpamaan dalam Lukas 15
ayat 11 sampai 32 semestinya tidak dapat disebut sebagai perumpamaan mengenai si anak yang hilang. Sebab anak di sini bukanlah pahlawannya. Lebih baik kalau perumpamaan ini disebut sebagai perumpamaan mengenai Bapa yang mengasihi, Bapa yang setia. Sebab ia menceritakan kepada kita mengenai perumpamaan tentang Bapa yang begitu sangat mengasihi anak, begitu sangat menerima si anak yang pulang kembali kepada bapaknya. Bukannya tentang cerita dosa si anak itu. Wah, ini memang canggih ya. Ya, kita tinggal mengutip pernyataan beliau ya, sangat-sangat diberkati, maka saya sampaikan di sini. Jadi dari tema khotbah pengajaran pagi ini yang bahasa Indonesia adalah sekarang bangkitlah, kembalilah kepada Bapa, hai anak bungsu dan anak sulung, Bapa menunggumu. Itu kalau kita bedah, kita mau belajar 3 hal penting. Yang pertama, si anak bungsu yang berdosa terhilang tersesat, mengalami kematian rohani. Yang kedua, si anak sulung yang berdosa terhilang tersesat, mengalami kematian rohani. Yang ketiga, sebagai penutupnya nanti kita akan belajar tentang sekarang bangkitlah, kembalilah kepada Bapa, hai anak bungsu anak sulung, Bapa telah melihat, memperhatikan keadaanmu, menunggumu, menanti-nantikanmu dengan sangat rindu untuk Anda kembali. Nah, sekarang kita masuk yang pertama. Si anak bungsu yang berdosa terhilang tersesat, mengalami kematian rohani. Singkatnya kan begini tadi, Bu Koni juga udah ceritakan ya tadi sedikit ya, bahwa anak bungsu ini memang kurang ajar ya. Dia minta harta warisan yang menjadi bagian buat hidupnya, buat dirinya, padahal bapaknya masih hidup. Itu betul-betul anak kurang ajar. Bapaknya masih hidup, namanya harta warisan kan nunggu bapaknya meninggal. Tapi masih hidup dia udah berani-berani berapa minta warisannya. Ya, udah begitu dikasih lagi sama bapak yang penuh kasih ini, dipakai untuk foya-foya. Sampai duitnya habis, miskin melarat, harus kerja di kandang babi. Dalam keadaan terpuruk, dia baru ingat sama bapaknya, pengen pulang ke rumah bapaknya. Itu kondisi si bungsu ya. Lukas 15 dikatakan tadi ayat yang ke-12, kata yang bungsu pada ayahnya, Bapa berikanlah kepadaku bagian harta milik kita. Tuh, dia udah GR banget ya. Pasti kalau papa mati kasih warisan buat aku. Jadi bilang harta milik kita yang menjadi hakku. Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu. Papanya juga sabar banget. Ya sudah, nih papa punya uang 100 juta sama sawah 1 petak. Udah langsung dibagi-bagi pada papanya masih hidup. Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Jadi di antara mereka tuh nggak cuman si anak bungsu, anak sulung juga terima. Bayangin betapa hancur hatinya kondisi si papa itu. Harusnya sebagai anak sulung apa? Dek, kamu tuh nggak sopan, adek. Papa tuh masih hidup. Kamu itu belajar dari mana minta warisan? Papa masih hidup. Kakak nggak setuju, koko nggak setuju, abang nggak setuju. Kamu tuh kayak nggak tahu aturan. Kamu tuh nggak tahu diri, dek. Kebangetan kamu ngomong seperti itu. Diem. Si koko ini diem. Si anak sulung diam. Bahkan bapaknya membagi harta warisan di antara mereka. Kokonya nggak komplain, berarti dia ikut terima. Adiknya yang berinisiatif minta, papanya membagi-bagikan di antara mereka, kokonya diem. Nah, dia sudah mulai mengerti ya, oh kenapa si koko ini juga tersesat dan terhilang. Dan betapa hancurnya hati bapak kalau punya anak 2 kayak gitu. Ya, jadi apa dosa si anak bungsu? Yang pertama, ia meminta bagian harta warisan selagi ayahnya masih hidup. Hukum Yahudi mengharuskan orang tua mewariskan kekayaan kepada anak-anaknya. Memang sudah hukum waris ya, Indonesia pun juga kurang lebihnya sama ya. Tapi di Yahudi itu kental banget. Pokoknya orang Yahudi itu wajib mewariskan kekayaan kepada anak-anaknya. Tapi nggak adilnya begini, yang sulung dapat 2 bagian, yang lain dapat sisanya. Berarti kalau ada 2 anak, karena 2 bagian, berarti si sulung dapat 2/3, si bungsu 1/3. Itu sudah aturan hukum Yahudi, sudah kebiasaan mereka. Jadi Anda bisa bayangin, si bungsu yang berinisiatif minta harta warisan papanya selagi papanya hidup, kokonya cuma diem aja. Adiknya yang minta, kokonya dapat 2 kali lipat, adiknya cuma 1/3-nya, 2/3 dia 1/3. Anda bisa mulai mengerti ya, wah ini koko ini memang lebih berdosa ini sebetulnya. Diam-diam dia hatinya lebih berdosa ini. Jadi dalam kasus ini, sulung dapat 2/3, bungsu dapat 1/3. Anda bisa lihat dari Ulangan 21 ayat 17. Di Perjanjian Lama juga sudah dicatat bahwa
Tetapi ia harus mengakui anak yang sulung, anak dari istri yang tidak dicintai itu, dengan memberikan kepadanya 2 bagian dari segala kepunyaannya. Ya, jadi sulung itu dapat 2 bagian. Ya, jadi anak bungsu itu memang seharusnya punya bagian warisan. Tetapi yang kurang ajar, dia mintanya kondisi papanya masih sehat dan masih hidup. Seakan-akan dia tuh ngomong begini loh ke papanya, "Pak, papa juga nanti pasti mati toh. Udahlah Pak, bagiannya papa yang buat aku yang sepertiga itu loh Pak, kasih aja sekarang." Nah, si sulung dengar kan ya pura-pura suci ya kan, pura-pura mudukul gitu, nggak mau negur adiknya, diem tapi dikasih, diterima juga. Ya, jadi si anak bungsu tuh memang nggak ngerampok papanya, memang nggak melukai papanya secara fisik, tapi sudah sangat menyakiti hati papanya. Bahkan si bungsu menjauhi papanya, tidak peduli perasaan papanya. Itu dosa yang pertama. Anda mulai renungkan ya, Anda nanti si bungsu atau si sulung. Yang kedua, si bungsu ini dosa yang kedua adalah menjual semua harta warisan miliknya yang sudah dikasih sama papanya tadi. Pergi jauhi papanya, hidup berfoya-foya. Mengapa setelah si bungsu menerima bagian dari harta warisannya, ia bukannya tetap tinggal di rumah bapaknya kayak si Koko, si anak sulung itu kan lebih keren ya, terima 2 bagian, waduh. Terus memilih tetap tinggal di rumah bapaknya, jadi makan masih gratis gitu kan. Tapi si adiknya ini wah brutal banget ya, terima cuma sepertiga, langsung pilih pergi kabur sejauh-jauhnya, berfoya-foya sesuka hatinya. Kenapa kok si bungsu memilih pergi, nggak memilih tetap tinggal, sama-sama terima kekayaan, warisan? Karena si bungsu ini gambaran orang yang tidak mau hidupnya dikuasai dan diatur oleh bapaknya. Dia pengen sebebas-bebasnya berfoya-foya, mencari kesenangan duniawi sesuka hatinya. Anda mulai renungkan, Anda tipe si bungsu nggak? Kalau dengar firman Tuhan mengajar, mengatur, nggak boleh ini, nggak boleh itu, Anda termasuk orang yang komplain nggak? Tuhan kok susah banget sih? Nggak boleh ini, nggak boleh itu, nggak boleh berzinah, nggak boleh berbohong, nggak boleh bersaksi dusta, nggak boleh menyembah patung, menyembah apapun, nggak boleh sumpah serapah gitu. Nah, Anda suka komplain gitu nggak? Ya, jadi si bungsu ini telah menghabiskan semua harta miliknya dan kerja sebagai penjaga babi. Nah, di saat lapar itulah dia baru mulai ingat papanya dan rumah bapaknya. Di sini kita sudah mulai belajar cara kerja dosa ya. Perlu kita waspadai, cara kerja dosa itu dari awal memang menawarkan dan menjanjikan berbagai kesenangan. Tapi ingat, upah dosa itu akhirnya pasti membawa penderitaan, kehinaan, dan kematian. Ingat baik-baik. Dosa itu pertama memang enak, namanya menggoda ya. Layak dicoba, seolah-olah begitu. Layak dicoba nih dosa. Tapi kalau sudah dicoba, nanti ujungnya adalah penderitaan, kehinaan, dan kematian. Itu terjadinya selama Anda hidup di dunia yang tidak kekal ini, yaitu di dunia fana ini. Kalau Anda tidak alami di dunia ini, berarti ngalaminya di penghakiman terakhir, penghukuman terakhir, itu neraka kekal, itu lebih ngeri. Berarti Anda dibiarkan, tidak diberi peringatan. Padahal Tuhan bilang apa? Yang dikasihi, tegur, dan kuajar. Relakan hatimu dan bertobat. Tapi kalau Anda merasa, walau Pak, aku gambaran si bungsu juga sudah tinggalin Tuhan lama, hidup berfoya-foya, nggak pernah terima hajaran Tuhan, hati-hati. Kalau Anda tidak dihajar Tuhan, tidak ditegur Tuhan, berarti Anda terima hukumannya saat penghakiman dan penghukuman yang terakhir. Ketika tahta pengadilan Anda, anak domba itu dibuka, semua orang yang mati dibangkitkan, orang benar dan orang berdosa sama-sama dibangkitkan, sama-sama terima penghakiman. Bedanya, orang yang sudah dibenarkan dalam Kristus dibangkitkan, terima penghakiman, tapi tidak dihukum, masuk dalam kerajaan Bapa di surga. Tapi orang berdosa dibangkitkan, dihakimi, dan dihukum kekal selama-lamanya, dilempar ke api neraka. Anda mau pilih mana? Jadi hati-hati orang yang terus bermain dalam dosa-dosanya dan merasa baik-baik saja, dan merasa apa orang yang nggak percaya Yesus juga, aku lihat hidupnya masih begitu baik-baik aja tuh Pak, nggak ada tuh kutuk, nggak ada tuh upah dosa yang Bapak bilang tadi, penderitaan, kehinaan, nggak ada tuh Pak. Ya berarti upahnya nanti. Jadi berbagailah kayak upahnya sekarang itu menyadarkan kamu, menyadarkan kita semua. Aku sih bungsu ini berarti persis sekarang aku miskin, sekarang aku melarat, aku telah berdosa, telah jauh dari Tuhan. Wah, puji Tuhan. Disadarkan Tuhan saat masih hidup di dunia, daripada sadarnya setelah kayak orang kaya, si kaya dan si Lazarus, sudah terlambat.
Ya, jadi contoh penderitaan kehinaan akibat dosa yang terjadi selama masih hidup itu langsung terima efek penderitaan dan penghinaan dan beban berat ya. Orang yang punya pil atau will, ya keluarganya pasti berantakan. Orang yang kecanduan narkoba, minuman keras, judi, ya uangnya habis, ya jadi masalah dalam keluarganya. Jadi itu dampak dari dosa. Dan saat ini coba Anda renungkan ya, kalau Anda pengen hidupnya bebas, jauh dari Tuhan, nggak mau diatur, baik Tuhan kadang memakai orang tua kita ya untuk mengatur hidup kita. Anda juga komplain, nggak mau, rasanya aduh mama nggak mengerti tren saat ini, papa nggak ngikutin tren. Hati-hati, jangan-jangan kita ini seperti ya anak bungsu, harus babak belur dulu baru sadar dan ingat orang tuanya. Jangan sampai kita hidupnya nggak mau dikuasai oleh firman Tuhan. Nah, dalam kondisi yang sulit, menderita, hina, dan miskin itulah akhirnya si bungsu ini teringat menyadari keadaannya dan pengen kembali ke rumah bapaknya. Bagaimana proses kembalinya si anak bungsu kepada bapak dan rumah bapaknya? Ini disebut langkah proses pertobatan. Kita boleh belajar dari si anak bungsu ini. Langkah proses pertobatan si bungsu dapat kembali kepada pelukan kasih bapa. Yang pertama adalah ia mau merenungkan, menyadari dan mengakui dosa-dosanya. Lukas 15 ayat 17. Itu langkah pertama. Orang berdosa mau balik sama Tuhan, perlu merenungkan, menyadari, mengakui. Kalau langkah pertama aja nggak pernah mau dipikirkan, ya enggak, Anda nggak akan pernah bertobat sungguh-sungguh. Cuma sekadar ingin, tapi tidak pernah direnungkan, disadari dan diakui. Lukas 15 ayat 17. Lalu ia menyadari keadaannya. Tuh, menyadari dulu. Untuk bisa bertobat dari dosa bukan sekedar perasaan, tapi harus gunakan pikiran juga. Untuk direnungkan, disadari keberdosaan kita di hadapannya. Akui dengan terbuka, Tuhan, yang ini berat, yang ini bisa, moga-moga, tapi yang ini super berat. Renungkan, sadari, akui dulu, itu langkah pertama. Libatkan Tuhan, Tuhan kasih kemampuan, Tuhan, yang ini berat. Tapi aku pengen hidup suci, but kudus di hadapan Tuhan. Tuhan, yang ini aku udah bisa. Ini nih yang will sama pil ini Tuhan berat. Tapi kalau Anda cuek terus, ingat dosa akan mendatangkan hukuman saat Anda hidup di dunia ini atau nanti di kematian kekalmu itu. Hati-hati. Ya, jadi kita harus mau merenungkan, menyadari, mengakui dosa-dosa kita. Jangan cari kambing hitam. Ya gimana, orang tua aku berantakan, sekarang aku jadi berantakan begini. Itu suka cari kambing hitam. Ya gimana, ini kalau nyalain orang lain, nyalain keadaan, lebih ngetren sana ini nyalain setan. Kasihan, setan itu memang sudah bersalah, disalah-salahin. Tahu nggak kenapa aku punya will, punya pil? Aku terikat dengan roh perzinahan. Ini semua gara-gara roh perzinahan. Kenapa aku judi dan aku suka hidup berfoya-foya? Aku terikat dengan roh materialisme. Semua dianggap roh. Nanti kalau ketemu hamba Tuhan, ditengking, muntah-muntah, wah lega, besok perzinahan lagi, foya-foya lagi, nyalain lagi rohnya tuh. Kok setannya bisa ngomong, kamu tuh loh nyalain aku terus, kamu ya juga mau, kamu tuh memang doyan. Jadi hati-hati ya, si bungsu kan nggak nyalain, ini roh enggak usah terlalu ngeroh lah. Ini gunakan logika, kita kadang terlalu pakai perasaan, logikanya dibodohi setan. Ya kan? Ya itu yang pertama sudah ngerti. Yang kedua, langkah pertobatan gimana? Si bungsu itu setelah merenungkan, menyadari, mengakui dosa-dosanya di hadapan Tuhan, yang kedua baru diambil keputusan untuk bertobat, tinggalkan dosanya dan mulai melangkah mendekat pada Bapa. Itu yang kedua. Lukas 15 ayat 18. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata, Bapakku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Itu langkah yang kedua. Mengambil keputusan untuk bertobat, tinggalkan dosa, melangkah mendekat Bapa. Jadi tidak ada gunanya kalau Anda cuma sekedar menyadari dosa Anda. Wah, aku orang berdosa, Pak Gembala, Bapak Pendeta Sri, tolong Pak, doakan saya orang berdosa. Loh, Pak Pendeta Sri sampai mau muntah, tapi takut jemaatnya marah atau jadi takut karena udah sering ngakunya itu terus. Jadi Pak Pendeta Sri ini contoh aja ya, supaya Anda nggak tegang gitu. Jadi kalau orang itu datang, Pak Gem aku minta waktu, Pak Gem sudah langsung deg-degan, malah paling ngomongnya itu lagi aku udah hafal itu. Jadi harusnya dia akan telinga ngomong 1 jam tuh yang sama.
Habis itu doakan lagi dengan cara yang sama, terus nangis, lega, sebulan lagi pagem mau minta waktu hal yang sama lagi. Tidak ada gunanya kalau Anda hanya sekedar menyadari keberdosaan Anda, tapi tidak pernah mau mengambil keputusan untuk meninggalkan dosa dan melangkah kembali mendekat kepada Bapa. Ada orang yang setelah mengambil keputusan untuk bertobat, kemudian ia kembali ditarik kepada hal dosa dan duniawi. Jadi ia nggak jadi menjalankan keputusannya untuk bertobat. Di Alkitab ada tuh contoh orang-orang kayak gitu tuh. Orang yang mengaku dosanya mau cepet mengaku dosa tuh nggak pakai malu. Pak Pendeta, saya orang berdosa Pak. Tetangga sebelah Pak, waktu dia sendiri saya samperin pada terjadilah dosa yang tidak kami ingini gitu ya. Ini contoh ya. Semoga yang tertawa karena melihat cerita ini lucu gitu ya, bukan karena loh kok tahu ya gitu ya. Ya contoh di Alkitab siapa? Orang yang mengaku dosa tapi tetap binasa. Loh, jadi ngaku dosa nggak cukup loh. Ngaku dosa nggak cukup. Di Alkitab ada contohnya, udah ngaku dosa tetap binasa. Ada yang pertama, Firaun, Keluaran 9 ayat 27, Keluaran 10 ayat 16, nanti bisa dibaca di rumah. Firaun itu mengaku dosa, tetapi itu hanya karena hukuman dosa, dan begitu hukumannya sudah tidak ada lagi, ya ia kembali lagi pada dosanya. Dia nggak tahan dengan tulah Allah. Aku tobat. Begitu udah tobat, hukumannya berhenti, kembali lagi pada dosanya. Firaun binasa, itu contoh. Yang kedua, Raja Saul. Ya. 1 Samuel 15 ayat 24. Ini kalau orang Jawa Saul itu Saul gitu ya. Jadi ada yang ketawa, jadi saya juga mau ketawa nih. Raja Saul itu mengaku dosa dan bahkan minta ampun akan dosanya, bukan ya. Namun hanya karena alasan egois, ia tidak ingin kehilangan tahta kerajaannya ya. Jadi mengaku dosa tapi alasannya egois, akhirnya Saul mati binasa juga. Yang ketiga siapa? Yudas Iskariot, Matius 27 ayat 4. Kalau ada yang bilang Yudas Iskariot bukan dipilih Tuhan, wah itu suruh baca Alkitab lagi. Tuhan yang memilih 12 murid, masa Yudas nggak dipilih? Loh, siapa yang bilang Yudas bukan orang pilihan Tuhan? Mau dikatakan yang ke-12 murid itu Tuhan Yesus yang pilih? Loh kok bisa ya dipilih Tuhan, kok binasa? Tuhan jahat Pak lah ya, kok nyalain Tuhan? Tuhan kan pilih untuk jadi murid pengikutnya. Bahkan di Kisah Para Rasul 2 dikatakan Yudas itu termasuk dari bilangan para rasul. Bayangin tuh, dipilih Tuhan, dijadiin murid, mengikut Yesus, diangkat jadi rasul, melihat Yesus melakukan mujizat. Lah kok ujungnya binasa ya? Karena cuman bertobat, cuman mengakui dosanya, tapi tetap binasa ya. Jadi jangan sampai Anda punya kemiripan dengan contoh orang-orang tadi yang sekalipun mengaku dosa tapi tetap binasa. Tapi si anak bungsu telah sungguh-sungguh sadar akan dosanya, sungguh-sungguh menyesali, dan sungguh-sungguh memutuskan untuk bertobat, tinggalkan semua dosanya, dan yang paling penting ini, melangkah untuk datang kembali pada Bapaknya. Itu jangan lupa. Jadi 2 proses langkah pertobatan jangan lupa. Nah, orang seperti si anak bungsu ini tidak mungkin ditolak oleh Bapa di surga. Itu kabar baiknya. Mazmur 51:19. Korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur, hati yang patah dan remuk tidak akan dipandang hina oleh Allah. Jadi kalau saat ini Anda juga mau merenungkan, menyadari, mengakui dosa Anda di hadapan Allah Bapa, dan mau segera mengambil keputusan untuk bertobat sungguh-sungguh, meninggalkan semua dosa Anda dan mulai melangkah datang kembali kepada Bapa, berarti Anda akan menerima pengampunan. Dan satu-satunya jalan untuk datang kepada Allah Bapa di surga hanya melalui Yesus Kristus ya, penebus dan jalan pendamaian antara kita dengan Bapa di surga. Yohanes 14 ayat 6 Anda sudah tahu, Yesus jalan kebenaran dan hidup. Tapi 1 Timotius 2 ayat 5, multimedia bisa munculkan 1 Timotius 2 ayat 5. Karena Allah itu Esa, dan Esa pula lah dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus. Jadi kalau Anda mau bertobat, nanti bertobatnya harus melalui Kristus Yesus atau Tuhan Yesus Kristus. Amin. Itu yang pertama, si anak bungsu. Yang kedua, si anak sulung. Kita harus belajar sama si anak sulung. Si anak sulung ini tidak kalah berdosanya, dia juga terhilang, tersesat dan mengalami kematian rohani. Si sulung ini menggambarkan apa? Tadi sudah saya singgung, orang Farisi, ahli Taurat, merasa suci, merasa benar, padahal dia orang berdosa yang juga butuh pertobatan. Jadi ini gambaran orang Kristen yang merasa dirinya sok suci, sok benar, suka menghakimi orang lain, tidak suka lihat orang berdosa datang ke gereja,
tidak suka lihat orang berdosa nangis-nangis di jamaah Tuhan. Coba Anda cek, ada nggak? Misalnya kalau gereja ini suatu hari kedatangan, mohon maaf, para pelacur datang ketok-ketok pintu dengan pakaian yang mungkin adanya itu dipakai lagi. Pakaian untuk bekerja karena dia nggak punya, dia pakai lagi. Kebiasaan dandan yang mungkin agak aneh, dia nggak menyadari, dia tetap datang di sini. Kira-kira Anda terima nggak? Memang para pelacur yang mau bertobat, para penjudi, para narkoba, para pembunuh, para perampok, kalau datang ke sini kira-kira apa sikap hati Anda? Apakah Anda akan berkata, Pak, kami beri kursi tapi di luar aja ya Pak, jangan di dalam. Coba Anda renungkan. Apa dosa si anak sulung ini? Pertama, dosanya marah dan tidak mau ikut pesta. Ya, Lukas 15 ayat 28. Maka marahlah anak sulung dan ia tidak mau masuk. Jadi si anak sulung itu ketika tahu bapaknya mengadakan pesta menyambut adiknya yang datang kembali, ia marah dan tidak mau ikut pesta. Nah, inilah gambaran orang Farisi ahli Taurat tadi. Bersungut-sungut lihat orang berdosa datang kepada Yesus. Sampai Tuhan harus memberikan perumpamaan sampai 3 kali perumpamaan tentang hilang. Nah, Anda mulai renungkan ya, Anda termasuk ciri orang-orang si anak sulung ini bukan? Apa dosa si anak sulung yang kedua? Tadi marah, tidak mau ikut pesta. Yang kedua, iri hati. Ini dosa yang si sulung. Iri hati, sombong, suka meninggikan diri sendiri, suka merasa diri paling benar, suka menjelek-jelekan orang lain. Dalam konteks ini si sulung menjelekkan adiknya dan tidak mau mengakui adiknya sebagai saudaranya sendiri. Itu si sulung. Tahunya dari mana? Lukas 15 ayat 29. Lukas 15 29. Tetapi yang jahat pada ayahnya katanya, telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja datang anak Bapa yang telah memboroskan harta kekayaan Bapa bersama-sama dengan pelacur-pelacur. Maka Bapa menyembeli anak lembu tambun itu untuk dia. Coba renungkan baik-baik. Ini si sulung lagi ngigok apa gimana? Si bungsu pergi jauh. Emang zaman itu sudah pakai WA gitu. Si bungsu ngasih tahu, kok enakan aku kok nih. Oh, ini diskotiknya nih. Oh, cakep nih kok, kirim foto gitu. Ini kok si sulung bisa tahu? Ini sok tahu ini. Ini sok tahu si Koko ini sok tahu itu anak bungsumu itu loh, Pak. Ngabisin duit sama pelacur. Ini sok tahu dari mana? Si bungsu nggak sempat pulang. Si sulung apakah Tuhan? Dia mah tahu tidak kan? Jadi dia itu iri hati. Pak, nggak fair nih Pak. Aku tuh bertahun-tahun melayani Papa, nggak pernah langgar perintah Papa. Kambing untuk aku nggak pernah Papa sembeli. Ini adik ini kok kayak gini Papa rayain gitu. Jadi hatinya iri, sombong, suka meninggikan diri, merasa diri benar, jelek-jelekin adiknya, dan tidak mengakui adiknya sebagai saudara. Tahunya dari mana? Di Lukas 15 ayat 30 dikatakan begini. Si anak sulung itu nyebut adiknya bukan dengan sebutan saudaraku atau adikku, tapi anak bapak. Ya kan? Coba teliti. Tetapi baru saja datang anak bapak. Ini si Koko ini ngomong sama bapak. Pak, itu loh Pak anakmu ini. Anda tahu harusnya Pak, ini adik atau saudaraku. Jadi dia tuh saking hatinya penuh dengan kekotoran, kebencian, amarah. Bahkan adiknya pun sudah gak dianggap sebagai adik. Lo Pak anakmu. Kadang kita kalau marah ya, suami istri kalau marah kan suka gitu. Lo Mah anakmu itu lo Mah. Ya anakmu kan anaknya Papa juga gitu ya, saking emosinya. Jadi situ kita bisa mengerti ya sikap dan tindakan si anak sulung yang iri hati, sombong, suka jelek-jelekan adiknya merupakan ciri khas kesamaan dengan sikap tindakan orang-orang Farisi dan para ahli Taurat. Orang Farisi ahli Taurat kalau di Lukas 18 ayat 11 dia kalau berdoa begini, kalau orang Farisi itu, ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain ini. Aku bukan perampok, aku bukan orang lalim, aku bukan penzina, aku juga bukan pemungut cukai. Aku berpuasa 2 kali seminggu, aku memberi 1/10 dari segala penghasilanku. Itu doanya orang Farisi kayak gitu, munafik. Tapi ayat 13 orang berdosa bilang doanya gimana? Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh karena merasa nggak layak dekat dengan Tuhan Yesus. Bahkan ia tidak berani menengadah ke langit karena merasa kotor dan berdosa dan hina. Ia hanya memukuli diri dan berkata, ya Allah kasihanilah aku orang berdosa ini. Yesus bilang apa di ayat 14?
Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah dan orang lain tidak. Berarti orang Farisi, ahli Taurat, si anak sulung itu tidak dianggap sama Tuhan. Dosa yang terakhir dari si anak sulung apa? Ia tidak peduli, tidak mengerti akan isi hati Bapa yang penuh dengan belas kasihan akan jiwa-jiwa yang terhilang dan tersesat. Dan tadi sudah saya singgung ya, dalam konteks anak sulung itu seperti gambaran 99 domba ditinggali pada gurun tadi. Tahunnya dari mana? Dari Lukas 15 ayat 24. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali, ia telah hilang dan didapat kembali, maka mulailah mereka bersuka ria. Tapi si sulung apa? Tetap komplain kan, nggak peduli, malah marah, kecewa. Padahal papanya bersuka cita karena si bungsu yang mati rohani hidup kembali, yang hilang ditemukan kembali. Sampai bapaknya harus menjelaskan kepada si sulung di ayat 31. Kata ayah kepada si sulung, anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, segala kepunyaanku kepunyaanmu. Kita itu, maksudnya bapak dan si sulung, kita patut bersuka cita dan bergembira. Adikmu telah mati, hidup lagi, hilang, dapat lagi. Kok kamu malah bersungut-sungut? Ya, itu gambaran dosa si sulung. Hatinya itu gelap, hatinya itu batu, gak ada belas kasihan terhadap orang-orang berdosa, jiwa-jiwa yang perlu pertolongan Tuhan. Nah, Anda mulai renungkan nih. Kalau Anda melihat dalam situasi tertentu, ada orang sebetulnya punya kesempatan Anda bersaksi, beritakan Injil yang singkat, masih mendingan kalau hatimu gini, Tuhan aku mau tapi aku takut. Itu mesti agak mendingan. Tuhan akan, ya oke aku mengerti. Kalau kamu berdoa, aku beri kemampuan kepadamu. Daripada hatimu seperti ini, sebetulnya Tuhan sudah membuka kesempatan di depan matamu, tapi kamu menghindarinya dan berkata, aduh aku sibukin, ya lah, emang gue pikirin mau masuk neraka, mau nggak percaya Yesus, mau apa, emang gue pikirin. Jangan seperti itu. Berarti hatimu seperti anak sulung. Kalau Anda punya saudara, Anda punya tetangga, berkali-kali Tuhan ingatkan di dalam doamu, lagi doa siapa teringat wajah si dia, si ibu, si bapak, tapi terus keraskan hatimu dan Anda tidak pernah mendoakan mereka, berarti hatimu si sulung. Anda tidak pernah melangkah untuk ya berbuat kebaikan lah. Aku nggak bisa bersaksi, aku nggak bisa beritakan Injil, tapi kan Anda bisa bawa nasi rantang, beli nasi bungkus. Halo oma, halo opa, kasihlah apel, buah, apa yang sederhana, bentuk perhatian. Lama-lama kasih tersalurkan, Injil dibukakan dalam hati mereka. Yang penting hatimu itu jangan kayak si sulung, nggak punya kepedulian terhadap jiwa yang terhilang. Sudah mengerti ya itu tentang si sulung dan dosanya. Yang terakhir tentang sekaranglah bangkitlah, kembalilah kepada Bapa, hai anak bungsu dan anak sulung, sebab Bapa telah melihat, memperhatikan keadaanmu, Bapa telah menunggumu, menanti-nantikanmu dengan rindu dan menerimamu apa adanya. Jadi yang terakhir ini ditutup dengan ada sifat Bapa yang setia. Kita belajar sifat Bapa yang setia. Yang pertama, sifat Bapa yang setia apa? Bapa setia menunggu. Bapa setia menanti-nanti kamu dengan sungguh supaya kamu datang kembali kepadanya. Tahunnya dari mana? Lukas 15 ayat 20. Ketika ia masih jauh, Bapa telah melihatnya. Bapa segera berlari mendapatkannya. Jadi ini sifat Bapa yang begitu setia. Artinya begini, dia tuh setiap hari sering berkali-kali melihat, membuka pintu rumahnya dan melihat, memperhatikan di jalan, mengarahkan pandangannya ke jalan, sambil terus berharap kapan sih Tuhan yang kenal? Oh nggak ada ya. Matthew Henry, seorang pendeta gereja Presbyterian asal Inggris, dia ngomong seperti ini, itulah mata yang penuh belas kasihan, cepat melihat ketika si bungsu masih jauh, Bapa telah melihatnya. Seolah-olah dari puncak menara yang tinggi, Bapa melihat ke arah anaknya sambil berpikir kapan anak itu kembali. Wah, luar biasa ya ini. Para teolog-teolog membaca firman, direnungkan, punya sebuah peninggalan-peninggalan pengajaran yang begitu indah ya. Inilah yang dilakukan Bapa di surga. Bapa setia menunggumu, hai anak yang hilang, untuk datang kembali. Bapa tidak sedetik pun melupakanmu.
Matthew Henry juga ngomong seperti ini, saya kutip lagi ya, para teolog yang hebat-hebat saya kutip lagi. Matthew Henry ngomong seperti ini, hal ini menunjukkan keinginan Allah Bapa akan pertobatan orang-orang berdosa, kesediaannya untuk menemui mereka yang datang kepadanya. Bapa memerintahkan umat manusia ketika mereka tersesat darinya dan melihat apakah mereka akan kembali kepadanya. Bapa sangat peduli agar mereka kembali. Jadi sifat Bapa sudah tahu ya, Bapa menunggu orang berdosa datang kembali kepadanya. Sifat Bapa yang kedua, Bapa digerakkan oleh belas kasihan yang besar ya. Ada di Lukas 15 ayat 20, hatinya tergerak oleh belas kasihan. Jadi jangan takut untuk datang bertobat kepada Bapa ya. Datang segera kembali kepada Bapa. Jangan takut. Karena Bapa menunggumu, Bapa melihatmu dari jauh, Bapa telah menerimamu, Bapa digerakkan oleh belas kasihan untuk menerimamu. Mazmur 103 ayat 8 sampai 10. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar, berlimpah kasih setia. Tidak selalu Ia menuntut dan tidak selama-lama Ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Kalau dibalas, kita sudah dilempar ke neraka. Sifat Bapa yang ketiga, tadi sudah saya singgung, saya singkat saja. Bapa segera berlari mendapatkan anaknya, merangkulnya, menciumnya berulang kali dengan penuh kerinduan dan kasih sayang. Ya, ayahnya itu berlari gak jalan dan mendapatkan anak itu langsung dirangkul, dicium berulang kali. Lupa, Bapak salah baca. Lukas 15 ayat 20 dimunculkan, cuman dikatakan mencium dia, Pak. Oh, Bapak nambah-nambahin firman ini, Bapak berdosa. Nah, sabar ya. Karena di Alkitab bahasa Yunani, kata mencium berasal dari kata kataphleo. Kataphleo artinya begini, menciumnya berulang-ulang kali, menciumnya dengan sungguh-sungguh rindu. Wah, ini kalau dijadiin drama Natal keren banget. Nanti yang jadi anaknya siapa nih ya, yang pengen mencium, nah nanti diatur ya, itu menciumnya berkali-kali itu. Jadi kalau nanti bikin drama jangan cuma dipeluk sambil jijik-jijik gitu ya, meluknya harus sungguh-sungguh ya, harus nanti yang jadi anak bungsu dikasih pakaian yang kotor, bolong-bolong gitu, compang camping, kasih sedikit bau sampah gitu ya, biar lebih dramatisir. Terus ciumnya harus berulang-ulang kali, karena memang artinya begitu. Jadi Anda bisa bayangin, wah kayak gitu ya Bapak di surga itu ya, gak cicik sedikit pun. Sekarang Bapak di akhir zaman ini, Anda tahu ya, sampai ditulis di koran, saya Andi Lau gitu misalnya ya, bukan lagi ayah dari Mo Cek Lau gitu misalnya kan, begitu kan. Segala yang dilakukan sudah menjadi bukan urusan. Aduh sedih banget ya, Bapak di surga itu menerimamu apa adanya, memelukmu, menciummu berkali-kali. Anda bisa bayangkan kayak gitu sifat Bapak. Sifat Bapak yang keempat, Bapak menerima kembali anaknya dengan tangan terbuka, dengan apa adanya, tanpa syarat apapun, tidak diingat-ingat lagi dosanya. Wah keren banget. Kalau bacaan itu, wah sukacita banget. Bapak terima anaknya kembali itu nggak ada syarat, apa adanya, dan tidak diungkit-ungkit sedikit pun dosanya. Ayat 21, kata anak itu kepadanya, Bapak, aku telah berdosa terhadap surga dan Bapak, aku tidak layak disebut anak Bapak. Di ayat 21 yang barusan kita baca, si bungsu itu telah mengakui dosanya di hadapan bapaknya, bukan? Tapi apa jawaban sang bapak di ayat 22? Harusnya kan bilang, iya, makanya lain kali jangan begitu ya nak ya, kamu tuh loh maka bangetan. Enggak, tapi jawabannya apa? Ayat 21 pengakuan dosa sang anak, bapak jawabnya apa? Ayat 22, enggak digubris, enggak ditanggapi curhat dosanya itu, padahal dia sudah sungguh-sungguh lupa, aku udah berdosa sama papa, ampuni aku pak, aku berdosa sama papa, berdosa sama surga. Papanya enggak gubris, papanya enggak jawab, minimal mbok ya dijawab, sekarang tahu ya, oke, tahu rasanya ya, enggak. Apa yang dilakukan papanya? Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekas bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikan kepada dia. Lekas, pakaikan cincin pada jarinya. Lekas, kasih sepatu. Wow. Inilah bukti keindahan dan kesetiaan kasih Bapa pada orang berdosa. Bapa yang mengampuni itu Bapa yang menghapus dosa dan tidak mengingat-ingat lagi segala kesalahan pelanggaran dosa kita di hadapannya. Yesaya 43 ayat 25. Multimedia munculkan Yesaya 43 25.
Akulah dia yang menghapus dosa pemberontakanmu oleh karena aku sendiri, dan aku tidak mengingat-ingat dosamu. Jadi kalau Anda mau bertobat, tiba-tiba pikiranmu, waduh, dosanya itu kayak film diputer, yang ini, terus setan bilang gak bakal kamu tuh diampuni, kamu tuh udah gak layak. Itu berarti dari setan, karena Bapak gak seperti itu. Terus bagaimana? Ya harus berlari dekat Bapak dan berkatakan, Bapak, ampuni aku, layakkan aku. Dia melayakkanmu. Kau diberi kemampuan untuk menengking semua intimidasi setan. Mika 7 ayat 19. Biarlah ia kembali menyayangi kita, menghapuskan kembali kesalahan-kesalahan kita, dan melemparkan segala dosa kita ke dalam tubir-tubir laut. Jadi Bapak itu gak peduli mau seberapa besar dosa kesalahanmu, Bapak tetap menyayangimu, tidak akan melupakanmu sebagai anak kesayanganmu. Bapak tetap menunggu, tidak pernah melupakanmu, sekalipun Anda sendiri mungkin yang suka merasa. Manusia itu suka begitu udah berdosa, bukannya rendah hati minta pengampunan, tapi dia yang sok merasa gini, Bapak nggak mungkin mengampuni aku, Bapak pasti melupakan aku. Hati-hati, itu semua bentuk tipuan iblis. Orang Israel pun juga pernah mengalami seperti itu, merasa seperti itu, bahwa aduh, dengan aku dihukum berkali-kali gini, kayaknya Allah telah meninggalkan kami orang Israel karena dosa-dosa kami. Israel itu pernah merasa begitu loh ya. Tapi apa yang dikatakan Tuhan Yesus terhadap bangsa pilihan orang Israel? Yesaya 49 ayat 14. Yesaya 49 ayat 14, Sion berkata, Tuhan telah meninggalkan aku, Tuhan telah melupakan aku. Tuh, orang Israel ngomong seperti itu. Tapi apa jawabnya? Ayat 15 Tuhan menjawab, dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya sehingga ia tidak menyayangi anak dari kandungnya? Sekalipun dia melupakannya, itu tegas sekali, aku tidak akan melupakan engkau. Wow, Bapak yang setia, Bapak memegang teguh perjanjiannya, tidak akan pernah melupakan kita. Ya, jadi kita sudah tahu bahwa kalau kita berdosa, kita tidak akan pernah diungkit-ungkit lagi dosanya. Bapak menerima kita apa adanya dengan tangan terbuka, tidak diingat-ingat lagi segala dosa dan kesalahan kita. Sifat Bapak yang kelima, Bapak menerima kita sebagai apa? Anak kesayangan atau sebagai budak atau hamba? Anak kesayangan. Lukas 19 ayat 18. Aku akan bangkit dan pergi pada Bapakku dan berkata, Bapakku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Jadi Lukas 15 ayat 18 ini itu rencana pertama. Jadi si bungsu ini sadar, aku miskin, aku menderita, aku mau pulang. Jadi dia punya rencana pertama tuh gitu. Pertama, aku nanti ketemu Papa, aku mau bilang, Pak, aku berdosa Pak sama Papa dan sama surga. Itu rencana ke-1. Rencana kedua di ayat 19. Si bungsu punya rencana kedua, nanti setelah aku ngomong itu ke Papa, aku juga mau ngomong, Pak, aku udah gak layak disebut anak Papa. Aku jadiin budak Papa, jadiin pembantu Papa aja, Pak, aku menyesal. Itu dua rencana ya. Tapi ketika punya dua rencana, dan ketika si bungsu perjalanan kembali, papanya sudah melihat dari jauh dan segera berlari, dia sempat mengeksekusi dua rencananya enggak? Ya, itu dari ayat 20 kita bisa tahu. Maka bangkitlah ia dan pergi pada bapaknya. Ya, kemudian ayat 21 saya percepat. Kata anak itu kepadanya, jadi sudah ketemu papanya, apa kata anak itu kepadanya? Papa, aku telah berdosa sama surga dan sama Papa, aku nggak layak disebut anak Papa. Nah itu, nggak semua rencana tersampaikan. Cuma, wah aku berdosa sama Papa, aku berdosa sama surga, aku nggak layak disebut anak Papa. Cuma 3, yang keempat nggak sempat ngomong. Harusnya apa yang keempat? Jadikan aku sebagai upahan atau budak. Yang keempat tidak sempat dia sampaikan. Pada rencananya mau ngomong 4, cuma tersampai 3, yang keempat enggak. Kenapa? Karena Bapak segera memotong omongan anak itu. Langsung dipotong sama bapaknya omongannya itu. Karena bungsu itu enggak perlu ngomong, jadikan aku seorang upahan Bapak. Bapak sudah potong kata-katanya. Stop! Seolah-olah begitu stop, bapaknya langsung segera lekas, bawa pakaian untuk kenakan ke dia. Bapaknya langsung potong omongannya. Enggak usah keluar dari mulutmu bahwa kamu adalah hamba, kamu tetap anak kesayangan. Bapak sama sekali tidak menanggapi, Bapak sama sekali tidak menganggap hal itu penting untuk dia ucapkan. Mengapa? Karena Bapak mau terima anak bungsu itu dengan status tetap sebagai anak
kesayangan, bukan sebagai hamba. Yohanes 1 ayat 12. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Mudah. Jadi Anda yang sudah jauh dari Tuhan, pulanglah kepada Bapa. Anda tetap anak kesayangan. Dan yang terakhir, saya tutup. Kalau udah terakhir, puji Tuhan Pak, akhirnya itu ya. Yang terakhir, sifat Bapa. Bapa memerintahkan kepada hamba-hambanya agar si bungsu segera diberikan jubah yang terbaik, cincin dan sepatu, dan segera diadakan pesta sukacita menyambut si bungsu yang pulang itu. Dahulu yang nggak pakai sepatu itu budak. Udah mulai mengerti pengajaran firman ini? Maka Bapak bilang kasih sepatu, kasih sandal karena dia anak. Kalau budak dibiarkan cekeran. Cekeran pada tahu nggak ya? Nggak pakai alas kaki gitu ya. Oke, kita undang bangkit berdiri semuanya Bapak Saudara. Inilah 6 sifat Bapa yang setia. Bapa setia menunggumu. Bapa selalu setia menantimu kembali datang kepadanya. Bapa tergerak oleh belas kasihan yang besar. Bapa segera berlari mendapatkanmu datang kepadanya. Bapa akan merangkulmu, menciummu berulang kali dengan penuh kerinduan dan kasih sayang. Bapa menerimamu kembali apa adanya dengan tangan terbuka, tanpa syarat apapun, dan tidak akan pernah diingat-ingat lagi segala dosamu. Bapa menerimamu kembali sebagai anak kesayangan dan bukan sebagai hamba. Bapa memerintahkan agar engkau diberi jubah yang terbaik, cincin dan sepatu, bahkan diadakan pesta surga bersukacita jika ada satu orang berdosa menyadari keberdosaannya dan mau kembali dalam hadirat Bapa di surga. Kau Tuhan adalah Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan.